Mantap. Jalur pertama. Sama ya. Biar nggak ngantuk nih. Masih sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qadarullah kita kembali ketemu di diskusi fikih yasinan setiap malam Jumat. Seperti biasa kita awali dengan tawasul kepada Rasulullah SAW dan membacakan menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibul kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jazzihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatil kiram. Semua khususan hadiatan ila rohi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Sanani wa usulihim wa furuhim wa li silsilatihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kemarin membahas syarat-syarat khutbah, sekarang kita lanjut ke sunnah-sunnah apa sih yang ada di hari Jumat. Sehingga di hari Jumat itu kita bisa maksimalkan ibadah kita. Nah, kebetulan besok hari Jumat, jadi bisa langsung kita praktekkan. Bisa langsung kita amalkan dalam keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunna limuridin limuridiha ayil jumu'ati wa illam talzamhu huslun bita'mimil badani war ra'si bil ma'i. Orang yang akan melaksanakan sholat Jumat disunahkan yang pertama yaitu mandi. Apa itu mandi? Mandi itu bita'mimil badani war ra'si bil ma'i, membasahi seluruh badan dan kepala dengan air, bukan dengan uap atau dengan pasir, bukan, itu bukan mandi. Jadi yang kaprahnya mandi, tafsirnya atau definisinya adalah membasahi seluruh anggota badan dengan air. Lalu gimana dengan orang yang nggak wajib sholat Jumat, kayak musafir, terus siapa lagi, ibu-ibu atau anak-anak yang belum balik, mereka kan nggak kewajiban sholat Jumat tuh. Apakah masih dapat pahala sunnah mandi Jumatnya? Nah, di sini dijelaskan fa'in ajaza sunnah, fa'in ajaza sekalipun orang-orang atau golongan-golongan yang tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, tetap dia kebagian sunnahnya mandi Jumat. Jadi kita kasih tahu keluarga kita tuh, hari Jumat itu ada kesunahan mandi Jumat. Kapan waktunya? Ya menjelang sholat Jumat afdalnya. Apabila tidak ada air gimana? Fa'in ajaza sunnatayammumu. Kalau nggak ada air maka disunahkan bertayamum. Tayamum menggunakan debu yang dibasuh cuma wajah dan tangan. Biniyatil ghusli, tapi tayamumnya tayamum dengan niat mandi, bukan niat wudhu. Ya. Jadi ada niat tayamum itu untuk mandi, ada untuk wudhu. Ba'da tulu'il fajri, apabila dari mana? Dari waktunya itu dari sudah terbit fajar. Jadi waktu mandi sholat Jumat itu disunahkannya setelah fajar terbit. Artinya ya sudah sholat subuh, beres sholat subuh.
Berarti kalau berangkat kerjanya mau setelah sholat subuh, pagi kan mandi tuh, niatin aja mandi Jumat, udah dapat tuh sunahnya. Walaupun ada jarak dari mandi ke sholat Jumat itu ada waktu yang terserang lama. Insya Allah dapat pahala mandi Jumatnya. Wa yang bagi lisaimin khasyiya minhu muftiran tarkuhu. Terus gimana kalau lagi puasa? Kalau mandi khawatirnya batal. Mungkin mandinya kan gejubar-gejubar, takutnya ada air yang masuk ke rongga-rongga badan, maksudnya ke hidung atau ke mulut, ke telan segala macam. Gimana tuh kalau khawatir sampai membatalkan puasa? Masih tetap sunnah mandi apa enggak? Namanya juga barang sunnah. Daripada khawatir yang wajib batal, lebih baik tinggalin yang sunnah. Ya, kalau khawatir yang wajib batal. Bagi yang berpuasa sunnah, di sini dijelaskan, apabila mereka khawatir, apalagi puasanya puasa wajib, puasa sunnah juga nih, ya tetap aja. Bagi yang berpuasa, apabila khawatir akan mendapat batalnya puasa, maka tidak usah mandi. Wa kada sairul agsali, demikian pula meninggalkan semua mandi yang disunahkan. Jadi ketika puasa, meninggalkan mandi-mandi yang disunahkan itu lebih utama ketimbang kita mandi tapi khawatir puasa kita batal. Lalu kapan sih waktu afdolnya? Tadi kan waktu mulainya terbit fajar. Terus ada waktu afdolnya kapan? Wa qarbuhu min dhihabi ilaiha afdalu. Jadi yang paling afdol itu mandi sunnah Jumat itu adalah ketika akan pergi melaksanakan sholat Jumat. Tuh, yang afdol yang itu tuh. Mungkin lagi libur, tanggal merah, kita ada di rumah, ya afdolnya di situ tuh sebelum kita berangkat sholat Jumat. Walau ta'aradul ghuslu wa takbiru famurra'atul ghusli aula lil khilafi fi wujubihi wa min tamma kuriha tarkuhu. Apabila bertentangan, artinya ada pilihan antara mandi dan menyegerakan mendatangi tempat sholat, ya tempat Jumat, ini mandi dulu atau menyegerakan berangkat ke sholat Jumat, ke tempat Jumat kan sunnah juga kan? Mana dulu tuh yang diambil? Kalau mandi dulu kasusnya tidak bisa pergi pagi-pagi, tidak nggak bisa berangkat awal waktu gitu kan. Kalau pergi pagi nggak sempat mandi, tuh pilihannya mana? Jadi kalau kita berangkat pagi-pagi nggak sempat mandi Jumat, kalau kita mandi Jumat dulu nggak bisa berangkat lebih awal. Nah, maka dahulukan mandi lebih utama ketimbang keutamaan mendatangi tempat Jumat. Kenapa? Karena ada perbedaan paham mengenai kewajiban mandi itu. Maksudnya keutamaannya lebih utama mandinya ketimbang berangkat awal waktu dalam kondisi belum mandi. Gitu. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza jaa ahadukumul jum'ah falyagtasil, kata Rasulullah. Apabila salah seorang di antara kamu mendatangkan atau mendapatkan waktu Jumat, hendaklah mandi dulu. Oleh karena itu makruh meninggalkan mandi. Tuh. Jadi kalau sempat mandi. Kalau kita tinggalin justru makruh. Makruh itu ya kebalikan sunnah. Kalau sunnah dilakuin berpahala, ditinggalin gak apa-apa. Kalau makruh berarti ditinggalin berpahala, ya dilakuin gak apa-apa. Ya itu makruh tuh. Ditinggalin berpahala, dilakuin gak apa-apa. Itu makruh. Kebalikan daripada sunnah. Wa minal agsali al-masnunah ghuslul idaini. Jadi kapan lagi sih mandi yang sunnah itu selain
mandi sebelum sholat Jumat, ada mandi sunnah lain yaitu mandi hendak melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan taunya mandi wajib doang Mas Aril. Wajib. Yang sunnah juga harus tahu ya. Wajib ya wajib mandi ya. Ini hadas besar ya wajib mandi. Tapi yang sunnah-sunnah juga nih kita ambilin nih, apa namanya, ibadah-ibadah yang kelihatannya kecil, tapi kalau kita rutin kan, nah insya Allah pahalanya berlipat. Mandi idain 2 hari raya. Kemudian apa lagi? Wal kusufain, mandi 2 gerhana. Tuh gerhana, apalagi mau sholat gerhana kita sunnah mandi dulu tuh. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wal istisqa, atau mau sholat sholat apa tuh istisqa? Minta hujan. Kemarau panjang, udah lama nggak turun hujan. Wah, umuman DKM kan, warga GPR dan sekitarnya kita mau lakukan sholat istisqa. Di mana? Di lapangan biasanya. Ya. Kemudian ada lagi wal agsalul haji. Nah, ada juga mandi sebelum melaksanakan ibadah haji. Wa ghuslu ghasilil mayyiti, mandi setelah memandikan jenazah. Kan jenazah wajib mandi. Nah, orang yang memandikan jenazahnya itu setelah beres mandiin jenazah ngomongin jenazah maka wajib mandi itu. Ya. Wa ghuslul lil i'tikafi. Nah, mandi juga sebelum melaksanakan i'tikaf, biasanya di akhir-akhir bulan Ramadan. Wa likulli lailatin min Ramadan. Mandi setiap malam Ramadan. Wah, setiap malam Ramadan tuh ya sunnah mandi tuh. Apalagi kita mau berangkat sholat tarawih. Nah, sunnah juga tuh. Terus wali hujamah, mandi setelah dibekam, itu juga sunnah. Mungkin di sini ada yang rutin bekam, silahkan. Bekam itu juga salah satu metode Islami ya. Tapi di Korea segala macam tuh bekam kepake ya. Maksudnya di sana tuh atlet-atlet sebelum tanding itu dibekam loh. Lagi yang voli itu kan viral tuh yang voli-voli itu. Sini pada ada bekas-bekas bekamnya itu kan. Wali tagoyuril jasad. Ya, selanjutnya mandi karena badan bau keringet. Nah, itu juga sunnah tuh. Jadi kita pulang kerja ya kan, habis berkeringat, apalagi kalau luar biasa mungkin cuaca hari itu teriknya. Nah, pulang ke rumah, nah itu juga sunnah mandi. Berarti tiap hari kita dapat pahala sunnah dari mandi tuh, Masya Allah. Ya. Selama ini kan taunya ya mandi buat ngilangin keringet doang. Cuma untuk kesehatan, kesegaran badan gitu kan. Ternyata ada pahala sunnahnya di situ. Walitagoyuril jasad. Kemudian ada juga wa ghuslul kafir idza aslama. Dan juga ketika ada seorang mu'allaf. Beliau mu'allaf dari yang tadinya kafir, non-muslim, kemudian masuk ke dalam Islam, itu juga sunnah mandi. Idza aslama. Lil amri bihi, sebab ada perintah demikian sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Walam yajib li anna kasirina aslamu walam yu'maru bihi wa hadza idza lam ya'rud lahu. Tidak wajib mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Sebab banyak orang yang masuk Islam tidak diperintahkan mandi. Hukum sunnah ini ma yujibu ghuslu min janabati aw nahwiha. Berlaku selama orang kafir itu belum pernah mengalami sesuatu yang mewajibkan mandi. Misalnya
hadas junub dan sebagainya. Kalau tidak begitu, ia pernah berhadas junub, maka ia wajib mandi walaupun ia pernah mandi ketika masih kufur. Sebab niat mandinya dianggap batal karena kufur. Jadi ada orang kufur, orang kafir, setelah junub dia mandi, mandinya pakai niat wajib tuh kan, selesai. Tapi ketika masuk Islam, otomatis kan mandi yang waktu kafir itu nggak dihitung, nggak dapat pahala karena ada kondisinya dia masih kafir. Tapi ketika masuk Islam, dia mandi mu'alaf tadi, kemudian setelah itu mandi wajib lagi. Ya. Yang paling muakkad dari sunnah-sunnah mandi itu ialah mandi Jumat dan setelah memandikan jenazah. Jadi dari sunnah-sunnah mandi tadi, yang paling utama, yang paling afdal adalah mandi Jumat dan mandi setelah memandikan jenazah. Banyak tuh. Gimana niatnya? Ya, niat aja dalam hati. Nawaitul gusla sunnatan lillahi ta'ala. Selesai. Nggak usah panjang-panjang. Takut lupa. Ada pertanyaan? Itu dulu mungkin. Tanya Pak. Ya, monggo. Kalau biasanya di kalangan daerah itu setelah takziah, ya, itu kan juga mandi tuh. Itu apakah termasuk yang abdul nggak ya Pak? Nah, kalau di sini tadi tidak disebutkan takziah. Yang ada mungkin ketika takziah, terus mungkin dia sempat ikut memandikan, ya, melihat proses pemandian si jenazah tadi. Nah, itu termasuk yang tadi mandi setelah memandikan jenazah. Tapi kalau yang takziah di sini juga nggak ini ya, nggak kelaku gitu, maksudnya nggak adat. Nah, mungkin itu cuma adat di daerah-daerah tertentu aja mungkin. Nah, biasanya mungkin ada sistem adat. Nah, lebih kepada kebiasaannya. Iya, monggo. Silahkan. Kalau sholat Jumat itu sebelum sholat Jumat kita pakai wangi-wangian atau pakai baju serba putih itu bagian sunnah juga. Betul, bagian sunnah. Nanti di depan ada Pak Husen. Tenang aja. Belum dibahas. Nah, di sini ada tuh. Wa tazayyunu bi ahsani thiyabihi. Disunahkan berhias mengenakan pakaian yang paling baik. Apa warnanya? Wa afdaluha al-abyad. Afdalnya pakaian yang berwarna putih. Ada. Ya, itu termasuk kesunahan juga. Nah, karena buat kita orang Islam, hari Jumat itu adalah hari raya pekanan. Hari raya tiap pekan gitu. Jadi dalam setiap pekan kita hari raya, ya di hari Jumat itu. Gitu. Kalau umat lain mungkin ada yang di hari Ahadnya kan. Kalau kita di hari Jumatnya. Makanya di sunnah juga. Sunnah juga. Itu kan termasuk ke prosesi bersih-bersih ya. Nah, itu juga sunnah. Tapi kalau kukunya panjang, kalau udah pendek dikunjungin lagi nih, habis nih. Pak, bulu juga ada bulu juga sunnah. Mulai mandi banyak bulu. Pak, itu kalau yang mandi sunnah mandi Jumat ini kan berarti setelah masuk subuh ya? Setelah azan subuh, setelah fajar, setelah azan subuh tadi. Kalau berangkatnya pagi-pagi mendingan nunggu azan selesai baru mandi ya? Ya, bagi bahan ya berarti. Kalau di sini nggak masbuk ya nggak apa-apa. Kalau mandi tayamum gimana caranya Ustaz? Ya kayak tayamum biasa, cuman wajah sama tangan. Iya, kan berarti guling-guling di pasir. Kayak risol. Tayamum biasa, cuman niatnya aja yang beda, Pak Ji. Niatnya niat mandi. Jadi nawa itu tayamum, tapi niatnya waktu puasa
kan untuk batal kalau mandi. Iya. Terkadangnya nggak supaya kita nggak khawatir pada waktu puasa mandi. Kalau batal. Iya kalau itu. Oh ya mungkin dihindari aja, apa maksudnya berlebihan dalam apa mengguyur badan. Jadi pakai shower boleh. Jadi tapi jangan yang kencang banget showernya. Lama-lama jadi seger gitu ya. Tapi kan tadi kan buat yang khawatir. Tapi kalau kita ngerasa nggak khawatir, ngerasa aman-aman aja, nggak ada yang masuk ke rongga-rongga badan kita, lubang-lubang tadi ya aman-aman aja sebenarnya. Kayak kita puasa Ramadan mandi juga kan sebenarnya. Maksud saya sih pertanyaannya. Ya nggak. Ramadan kita nggak mungkin nggak mandi. Ya mandi aja sih nggak apa-apa. Yang penting tadi itu jangan berlebihan mengguyurkan air ke badan karena khawatir tadi. Wajar-wajar aja. Betul. Yang wajar-wajar saja. Pada waktu kita puasa kalau wudhu itu kan ada yang dikumur, ada yang masuk ke itu. Sama, itu kan sunnah. Jadi kalau khawatir batal juga ya dihilangin yang dua itu nggak jadi masalah, wudhunya tetap sah. Karena bukan rukun, itu cuma sunnah saja. Tapi tetap boleh kumur-kumur. Tapi jangan kayak biasanya. Kalau kita kan hari-hari biasa mungkin kumur-kumurnya afdol gitu kan. Semua kena nih rongga atau sampai ada yang kena. Terus hidung juga kan kita istinsyak tuh, dihirup kan. Nah pada saat puasa, apalagi puasa Ramadan ya kumur-kumurnya yang penting si air itu membasahi mulut aja gitu. Habis itu kita buang lagi. Terus hidungnya yang penting si air itu membasahi lubang depannya aja nih rongga. Jangan sampai kita istinsyak. Jangan sampai kita hirup. Betul. Itu batasnya kan sampai kerasa sakit, itu berarti udah kelewat batas dari lubang hidung luar. Nggak apa-apa kalau masih tetap. Tapi kalau khawatir, kan ada orang yang khawatiran, yang syak, ya, yang ragu-raguan. Itu yang model-model orang kayak gitu karena penyakit syak lebih baik dihindari daripada dia puasanya ragu. Terus sholat juga mungkin kepikiran kan, lebih baik dihindari. Tapi kalau nggak kena penyakit was-was ya nggak apa-apa. Selama tadi batas-batasnya dijaga. Gitu. Itu kalau mandinya pakai air hangat boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Mau pakai air, jangan yang penting jangan pakai air keras. Nggak apa-apa. Nggak apalagi kan kalau kondisi badan lagi meriang segala macam, pakai air hangat enak kan di badan. Selama masih wajar ya. Tadi kan nggak disebutin air apanya di situ. yang penting kan air itu. Tapi kalau kita wudhu nih misalkan, toren kan di atas tuh, kan matahari tuh, otomatis kan panas ya. Nah, ketika kita wudhu itu sebenarnya itu makruh wudhu tuh, tapi masih sah. Pakai air, namanya air musyammas, air yang terpapar dari panasnya matahari. Itu namanya air musyammas, itu makruh digunakan untuk bersuci, tapi masih sah, apa-apa. Jadi afdolnya kita tunggu dulu sampai air anget-angetnya hilang. Biasanya kan normal lagi tuh suhunya. Nah itu baru kita wudhu di situ. Kalau nggak mau makruh wudhunya atau mandinya, gitu. Karena kalau kita paksain pakai air musyammas itu khawatirnya menurut para ulama itu bisa kena penyakit itu tuh penyakit kulit lah, salah satu penyakit kulit yang belang itu. Nah, bisa jadi situ. Ustaz, kalau misalkan kayak di puncak itu kan dingin. Otomatis kebanyakan ya. Sering ke puncak Pak Edi? Ini pengalaman saya. Itu rata-rata hotelnya itu pakai air hangat semua. Gimana tuh? Nah, tadi makruh tapi tetap sah. Tetap sah. Kan makruh aja, tetap sah, nggak apa-apa. Tapi kalau di suhu pegunungan kayak gitu memang mungkin air hangat itu tujuannya untuk biar nggak terlalu kedinginan juga. Nggak
nggak apa-apa. Nggak merubah sifat si air itu ya. Tetap Iya. mensucikan. Ya. Tetap mensucikan, cuma makruh. Musta'mal. Yang penting airnya ngalir kalau di keran itu, terus airnya kalau di tampung itu lebih dari 2 kul cukup. Bahkan di sini nih lanjutannya, terus gimana kalau ketinggalan mandi yang kemarin, Jumat kemarin? Tanbih, tambahan, qala syekhuna, guru dari pengarang kitab ini berkata, yusannu qada'u ghuslil jumu'ati kasairil agsalil masnunah. Disunahkan mengqada, mengganti mandi Jumat seperti semua mandi yang disunahkan. Wa innama tuliba qada'uhu li annahu idza alima annahu yuqda dawama ala adaihi wajtanaba tafwitahu. Karena bila seseorang mengetahui bahwa mandi tersebut sunnah diqadai, itu tentu membiasakan mengerjakan dan menjauhi meninggalkannya. Jadi kalau ketinggalan atau kelupaan boleh diqada ketika ingat gitu. Tadi ingatnya pas waktu asar, kodoin aja nggak apa-apa. Mandi Jumatnya. Sama kayak kalau orang udah kebiasaan ba'diyah misalkan kayak gitu, dia tinggalan boleh dikodoin. Yang berikutnya setelah mandi, wabukurun. Bukur itu apa? Menyegerakan. Berlomba-lomba pagi-pagi menuju ke masjid. Li ghairi khatibin. Untuk orang yang bukan khatib. Justru kalau khatib sunnahnya datang terakhir. Tapi kalau jamaah sunnahnya yang paling pagi. Ilal musalla min tulu'il fajri lima fil khabari sahih. Hal ini berdasarkan hadis sahih. Apa hadisnya? Anna lil ja'i ba'da tisalihi guslal jinabah. Sesungguhnya orang yang datang ke tempat Jumat setelah dia mandi seperti mandi jinabah, ayaka gusliha, karena berjima misalkan, itu disunahkan pada malam Jumat atau siangnya. Kejima-jima ini. Wakilah hakikatan bi ayyakuna jama'a li'annahu yasunna lailatul jum'ah. Bagi yang datang pada jam pertama, misalkan pukul 6.00 seperti berkurban seekor unta. Wah, datangnya jam 6 katanya nih. Jam 6 udah datang ke masjid buat salat Jumat. Pahalanya kayak orang kurban dengan seekor unta atau sapi. Masya Allah. Mosin. Gemuk lagi nih. Kemudian wasaniha, kloter kedua nih jam 7 sekian sampai jam 8. Seperti apa pahalanya? Kabshan, wasaniha baqarah, seperti orang yang berkurban dengan sapi. Berarti kurban itu juga lebih afdol unta ya. Karena Islam itu berasal dari tanah Arab, di sana kan banyaknya unta. Sedangkan di kita mungkin banyaknya sapi atau kerbau. Itu seperti orang yang berkurban dengan sapi itu di kloter kedua jam 7 ke atas. Nah, besok nih siapa nih balik? Dari sana balik lagi. Yang penting setor doang, ternama. Aduh. Wafis alisah, dan urutan yang ketiga pukul 8 umpamanya kabshan, seperti orang yang berkurban dengan seekor biri-biri bertanduk.
Biri-biri ini sejenis domba ya? Domba. Kita taunya beri-beri. Akrona warabi'an. Kemudian yang keempat, berarti ini yang jam 9 ke atas. Dajajah, seperti berkurban dengan seekor ayam betina. Wal khamis. Ini udah jam berapa tuh? Jam 9 tadi ayam. Berarti jam 10 ke atas. Usfurin, seperti berkorban dengan seekor burung. Nah, burung dulu. Wasadis, ini yang paling sadis, golongan ke-6. Berarti ini jam 11 ke atas nih. Baydah, seperti orang yang berkorban dengan sebutir telur. Kalau jam 12 seperti apa? Telur cicak ini mah. Telur cicak bahaya juga. Aduh. Wal muradu annama bainal fajri wa khurujil khatibi. Maksudnya sungguhnya antara terbit fajar dan kepergian khatib dari rumahnya ke tempat sholat terbagi dalam 6 bagian. Wa khurujul khatib yanqasimu sittah ajzamul mutasawiyah sawaun atau lal yaumul aqsar. Yang sama, baik hari itu panjang maupun pendek. Lalu kalau jadi imam atau jadi khatib, amal imamu fayusannu lahu at-takhir. Imam disunahkan mengakhirkan kepergiannya. Kepergian maksudnya dari rumah berangkat ke masjid itu imam sunahnya di akhir. Makanya kalau di kampung saya ada orang berangkatnya akhir-akhir, wah misi imam. Maksudnya nyungkun, maksudnya ngeledek. imam nih yang terakhir. Kalau orang pekerja nggak dapat pahala. Kan pekerja mas keluarnya setengah 12. Nah itu balik lagi ke Pengennya minta. Mana? Dia kan dia. berarti kalau pengennya unta, begitu berangkat kerja, mampir ke masjid dulu. Baru ke tempat kerja. Kalau nggak sekarang nih, kan besok tanggal merah tuh. Nah, enggak. Kalau saya lupa. Apa harus keluar lagi karpet dulu ya. Ya memang di negara kita ya gini aturannya. Jadi liburnya di hari Ahad. Yang kalau dulu tuh ada juga kan yang libur di hari Jumat kan. Sekolah-sekolah juga dulu libur hari Jumat. Rasain juga tuh dulu waktu MTS libur hari Jumat. Tapi nggak enak. Kartunnya sepi. Apa yang di hari Ahad? Nggak ada temennya. Temen pada masuk, kita libur. Yang MTS. Kalau imam datangnya belakangan udah di Jakarta namanya gimana? Iya, kadang yang jadi imam dia datang duluan tuh kalau di Jakarta, takut kena macet. Kalau di sini nunggu panggilan kemarin terus datang. Nah, itu juga ittiba atau mengikuti sunnah dari Rasul. Kemudian sunnah berikutnya wa yusannu az-zihabu ilal musalla fi tariqin tawilin masyian bisakinah. Jadi pergi ke tempat sholat Jumat itu dengan berjalan kaki. Ya, dengan hati yang gembira, jangan kusut gitu ya. Masyian bisakinah waruju' ila tariqin akhar, dan pulangnya melalui jalan yang berbeda. Jalurnya beda. Wa kadza fi kulli ibadah, dan ibadah yang lain juga kalau bisa gitu tuh, jalan berangkat dan pulangnya beda. Waduh nih.
Wa yukrahu adwun ilaiha. Makruh berlari saat pergi akan melaksanakan sholat Jumat. Lari aja makruh. Lagi pakai motor ini. Berarti pakai motornya pelan-pelan, biar di seukuran jalan. Ya, nggak tahu nih. Ini kan kita beli karang berapa puluh tahun yang lalu, apa mungkin 100 tahun lebih. Saat itu mungkin teknologinya kan belum ini sekarang. Insya Allah lah. Lagi dengan bantuan teknologi kan makin mudah. Harusnya sih lebih giat kita ibadah. Tapi kadang bikin malas juga ya. Masjid aja jamaah belum qomat belum berangkat tuh. Saya itu mah. Apa kan imam? Justru itu berangkat pas qomat itu ngehindarin imam. Berat soalnya tanggung jawab imam itu. Wa yukrahu adwun ilaiha kasairil ibadah. Jadi makruh berlari saat pergi melaksanakan sholat Jumat. Begitu pula halnya dengan semua ibadah yang lain. Illa kecuali lidoiki waktin. Nah, ada pengecualian nih, kecuali tidak memungkinkan waktunya. Jadi kalau waktunya udah mepet, nggak apa-apa lari, nggak sunat, nggak makruh tuh. Makruh. Berarti kalau udah azan termasuk mepet tuh, nggak apa-apa pakai motor. Jadi ke situ. Nah, afdalnya jalan. Fayujibu idza lam yudrikha illa bihi. Karena lari tidak karena kalau jalan tuh nggak kekejar ya. Nah, tadi nyambung nih. Wa tazayyunu bi ahsani thiyabihi. Disunahkan mengenakan pakaian terbaik. Wa afdaluha al-abyad. Dan afdalnya menggunakan pakaian yang berwarna putih. Wa ya lil abyad atau dicelup putih. Ini pakaian biru nih. Wantek putih itu ya. Ma subi'a qabla nasbihi. Sebelum ditenun tapi wanteknya yang udah jadi diwantek. Qala syekhuna wa yukrahu makruh. Ma subi'a ba'dahu berpakaian yang dicelup sesudah ditenun. Walau bi ghairi hurmah, walaupun bukan warna yang merah. Makruh tuh yang suka wantak-wantak gitu ya, sunahnya sebelum dijahit, ya sebelum jadi kain. Tapi ada yang haram juga nih berhias atau pakai pakaian ini yang kayak gimana? Wa yahrumu atazayyunu bil harir. Haram berhias, menghiasi diri kita menggunakan pakaian yang ada sutranya. Ada sutranya haram tuh buat laki-laki ya. Walau kizan, walaupun sutranya sutra kos, nggak tahu nih, mungkin ini salah satu jenis sutra ya di Arab sana. Kalau pakai batik yang ada semi sutranya berarti nggak boleh Pak ya? Beneran semi di sini? Tapi kan mengandung sutra nggak boleh terus kasih orang aja. Jangan lah. Iya emang kita harus jeli ya. Bagi yang sutra-sutra gitu kan harganya juga fantastis ya. Iya. Nyucinya juga nggak dicuci Pak. Uap itu lah namanya. Diuap-uap doang dia ya, nggak dicuci. Kalau kena najis gimana? Iya dibersihin najisnya. Bersihinnya? Pakai air dikit, pakai apa? Sikat gigi. Sikat gigi gitu. Sebaiknya dihindari lah, walaupun baru semi ya, pasti kan ada unsur sutranya juga. Tapi jangan yang murah banget sekali pakai sobek, itu juga bahaya. Maleal. Sesuaikan murah itu artinya nggak berapa banget Pak. Standar kantong. Ya banget ini gimana bangetnya nggak murah-murah banget.
Itu berarti kalau yang putih tadi Pak, itu putih full atau putih jeret-jeret kayak gini? Yang penting mayoritas, afdolnya sih full putih. Polos. Tapi walaupun Polos. ini yang Polos. putih polos, afdolnya. Abdulnya putih polos. Kalau nggak ada, yang dominan putih ada garis-garisnya nggak masalah. Maksudnya pakaian di sini bukan cuma baju, jadi termasuk sarung, baju sama yang kita pakai aja, pakaian yang kita pakai. Bukan cuma baju yang melekat di badan kita. Terus itu ada ini nggak apa? Warna yang nggak boleh? Nah, tadi tuh humroh merah. Aku punya merah lagi. Nah, tadi di sini nih kejawab nih pertanyaan Mas Pras nih. Mala qaluhu minhu walastawa fihil amron. Kalau sutra-sutraan warnanya doang kayak sutra gimana? Nah, di sini dijelaskan wala mastawa, tidak haram mengenakan pakaian yang seolah tampak seperti sutra, padahal bukan. Jadi bahannya mungkin katun, tapi mungkin secara kilat atau secara motif gitu kayak sutra itu nggak apa-apa. Ya. Sabda Rasulullah, uhilla zahabu wal harir li'inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan memakai emas dan sutra bagi kaum perempuan, namun diharamkan bagi kaum laki-laki. Yang laki-laki nggak boleh juga pakai emas tuh. Padahal di Jawa banyak ya. Di Jawa banyak laki-laki pakai emas. Iya. Gigi pun juga ada. Mas Teguh, Mas ini maksudnya. Nah, tapi pakai cincin emas juga banyak. Banyak. Nah, itu. Atau gigi palsu itu ya? Iya. Bahannya emas. Baiknya dihindari. Nah, tadi kan dari awalnya nggak boleh tuh sutra buat laki-laki. Ada nggak? Kapan waktunya laki-laki boleh pakai sutra? Wah, di sini ada cabang yahilul harir. Halal, boleh menggunakan pakaian dari sutra buat laki-laki likitalin pada saat mau perang. Mau perang boleh tuh pakai sutra. Dengan catatan ilam yazid ghairuhu, kalau nggak ada lagi pakaian yang lain. Kalau masih ada yang lain, pakai yang lain lah. Jangan sutra. Sayang kan. Awalam yakum atau yang setingkat dengan sutra dalam upaya menolak senjata. Sutra bisa menolak senjata. Nggak tembus dia kalau bisa. Ada anti pelurunya. Oke, itu boleh tuh laki-laki pakai sutra kalau mau perang, nggak ada tempat lain, nggak ada baju lain maksudnya. Atau tujuannya di sini jelasin lagi untuk menakut-nakuti kaum kafir. Oh, kan dari jauh kan kalau sutra tuh kelihatan wah gitu. Jadi lawannya jiper duluan ngelihat orang-orang muslim yang pakai sutra atau perak. Boleh tuh. Lalu kapan lagi boleh pakai sutra buat laki-laki? Walihajatin. Boleh memakai sutra kalau dibutuhkan. Contohnya kayak kajarobin. Umpamanya karena berpenyakit kudis atau kurap.
In azahu ghairuhu au kana fihi. Jika pakai bahan lain menimbulkan rasa sakit. Karena kasar kan, kalau sutra kan lembut. Jadi orang-orang yang punya penyakit itu biasanya kalau pakaiannya agak kasar dia akan kesakitan. Berarti pejabat-pejabat penyakit kulit semua dong. Buka aja. La yujadu fihi, karena kelembutannya itu sutra kan ketekanannya lembut kan. Wa kumalil lam yankaid fi ghairi bihi wali amratin walau biftirashin la lahu bila hail. Sutra punya manfaat yang tidak terdapat pada kain lainnya, misalnya bagi perempuan untuk membasmi kutu atau untuk hamparan. Apa hamparan? Sedangkan laki-laki tidak boleh memakainya tanpa penghalang. Berarti nggak boleh langsung nyentuh kulit kalau laki-laki. Selama masih ada alas nggak jadi masalah. Wa yahilu minhu hatta lirajul. Laki-laki boleh memakai benang sutra untuk tali tasbih. Kalau pakai tali tasbih boleh. Mantep banget, tali tasbihnya aja sutra. Warizul jaibi, kancing saku. Wa kaisul mashaf, atau kerah leher, atau kantong mushaf, kantong. Wadarahima, kantong uang. Wa ghita'ul imami, penutup sorban. Wa alamur rumh, atau bendera tombak. La syarabatun, tetapi tidak boleh digunakan untuk benang sapu tangan. Atau yang itu tuh, kalau tasbih suka ada apa? Palanya tuh, jambulnya itu kan, rawisnya itu juga nggak boleh tuh. Atau jambul yang berada di ujung tasbih. Wa yajibu lirajulin, wajib pakai sutra buat laki-laki, bahkan ada yang wajib nih. Haitsu lam yajid satirul aurah. Kalau dia nggak nemu lagi bahan lain yang bisa menutup auratnya. Gairuhu hatta fil khalwah. Sekalipun dalam suasana yang sepi. Ya, kalau di kita sutranya nggak kelaku ya, maksudnya ya mungkin kalau di Arab mungkin udah lumrah. Itu sutra itu kan simbol apa? Kekayaan juga kan, cuma kekayaan karena harganya yang fantastis tadi. Banyak nih pembahasannya, lumayan. Lanjut nih. Terus sunnah lagi nih. Wa ta'ammumun. Sunnah yang berikutnya pada saat berangkat sholat Jumat adalah disunahkan memakai sorban. Sorban. Li khabar, berdasarkan hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim. Sungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat kepada orang-orang yang memakai surban pada hari Jumat, yaumal Jum'ah, wa yusannu lisairi sholawah. Surban tuh yang di pundak, apa yang di kepala? Amaim. Amaim tuh jama dari imamah. Semuanya. Wa warada fi hadisin dha'ifin, tersebut dalam hadis yang dhaif, ma yadullu ala afdaliyah kibariha, menunjukkan besarnya keutamaan sorban. Wa yang bagi dabtun tuliha, seyogianya ada kepastian mengenai panjang dan lebar dengan ukuran yang layak bagi yang mengenakannya menurut adat pada zaman dan tempatnya. Melebihi ukuran adat maka hukumnya makruh. Ada 6 siku.
mungkin surban di sini maksudnya yang di sini, di pundak. Nah di sini Nabi selalu memakai surban, kadang yang ujungnya itu ada 6 siku. Ketika di siku mana yang masih surban tuh yang mana? Sunnah tuh, nah surban. Warnanya apa Pak? Hijau biasanya. Merah lagi ya. Abang lagi, abang. Boleh, merah lonjong. Orang kena. Abang mah. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, monggo. Kan di dalam sholat Jumat itu kan jangan kita berbicara ya. Tengok kanan kiri aja atau apa nggak boleh. Itu kalau pada saat imam udah naik mimbar itu ada kotak amal jalan. Itu gimana, Ustaz? Ketika khutbah atau imam sudah naik mimbar, khatib sudah naik mimbar, yang tidak diperbolehkan itu adalah bicara, ngobrol, ya, atau ngasih isyarat orang supaya diem. Itu yang tidak diperbolehkan berdasarkan beberapa hadis ya. Kalau tengok-tengok maksudnya buat ngasih isyarat orang supaya diem, mungkin itu juga termasuk. Ya, misalkan ada di sebelah ribut gitu kan, kita tengok, kita pelototin gitu kan, tatapan kita itu maksudnya nyuruh dia diem. Nah itu juga termasuk isyarah. Itu juga tidak diperbolehkan, dalam arti bisa merusak kualitas dari pahala sholat Jumat kita gitu. Jadi sholat Jumatnya mah tetap sah, ada sepanjang rukun-rukunnya terpenuhi gitu ya. Tapi tadi kualitas pahalanya itu yang berkurang. Tapi kalau ketika emang di kita kelakunya kotak amal itu ngalir atau muter pada saat khatib lagi khutbah ya. Nah kalau dia ngambil atau ngopernya itu tanpa ada suara sih nggak jadi masalah. Yang penting ya, karena kalau nggak kita alirkan kan stuck di kita nih. Makanya Tapi lebih bagus lagi sebelum betul, imam naik ya. betul, lebih bagus lagi untuk menghindari kekhawatiran itu sebelum khatib naik ke mimbar lebih utama gitu. Tapi kalau kita ngambil itu artinya tidak ada isyarah untuk menegur orang atau sebelah kita, nggak jadi masalah sih. Niat kita kan cuma mengalirkan si kotak amal itu supaya tetap jalan. Dia mau ngambil lagi mau enggak kan itu haknya dia. Gitu sepengetahuan saya. Mungkin ada referensi yang lain boleh ditambahkan. Kalau petugasnya gimana Pak? Kan ada petugas Jumat tuh. Petugas Jumat kan kadang-kadang nggak dengerin khutbah itu kan. Iya. Mungkin nata parkiran, nata apa itu, estafet tromol itu, atau yang lainnya itu bagaimana itu Pak? Khutbah. Tugasnya pada saat khutbah, kan tetap mesti kan ada kan yang apa namanya? Yang nata-nata gitu ya? Mengakomodir semuanya itu. Sendal kan gitu. Banyak kan ngobrol tuh, terus gimana Pak? Harusnya natanya sambil diem, tetap fokus dengerin gitu. Ketika dia ngobrol berarti kurang paham. Maksudnya kurang paham anjuran untuk supaya diem mendengarkan khutbah itu. Nah itu kewajibannya jajaran DKM buat ngingetin lagi.
Karena jangan sampai mereka tugas tapi Jumatnya sendiri nggak dapat pahala gitu. Itu lebih ke bagaimana penataran, bagaimana SOP-nya sih sebenarnya. Ya emang ada di beberapa masjid kan ketika khutbah naik biasanya ada yang ngambilin itu kan, minta selalu ngasih isyarat kotaknya edarin dong gitu kan. Kalau satpam atau tukang parkir gitu pas sholat Jumat gimana dia? Bicara Pak. Geser sini. Nah mungkin itu ada ikhtilaf, ada keringanan atau seperti apa. Tapi selama ini saya belum pernah nemu ini referensinya. Intinya, atau kalau bisa kerjasama dengan orang-orang yang non muslim, lebih ini lagi kan. Jadi kita yang muslim khusyuk ibadah, toleransinya dapat, mereka juga bantu kita gitu, diberdayakan. Jadi pas waktu Jumat aja gitu, mereka ininya tugasnya. Itu mungkin tiap pengurusan masjid beda-beda ininya kebijakannya, SOP-nya. Tapi kalau merujuk ke aturan tadi yang awalnya memang afdolnya ketika khotib itu naik ke mimbar semua sudah rapi gitu, semua udah tenang, nggak ada yang warawiri, nggak ada yang masih berinteraksi, supaya maksimal sholat Jumatnya. Karena kan cuma 1 pekan sekali, belum tentu ketemu Jumat depan kan. Sayang kalau nggak dimaksimalkan. Jadi di kayak peribadatan ya. Itu berarti mesti memang harus ada tokoh yang tahu fikih berarti. Harus memang. Penting. Nah, tapi kan kadang yang parkir itu dia jarang juga ke pengajian kayak gini kan, jadinya secara pengetahuan kurang. Jadi mereka kurang paham gitu. Nggak penting banget harus ada tokoh yang bisa merangkul semuanya ya, yang bisa ngasih tahu ini yang boleh, ini yang enggak, itu yang penting. Kadang kalau di satu wilayah udah hilang sosok itu, ya udah berantakan. Pecar semua pakai keyakinannya masing-masing. Cukup ya? Karena sudah lumayan banyak yang kita peroleh malam ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Amin. Untuk kualitas ibadah kita terutama sholat Jumat. Wa rada fi hadisin dhaifin summa qol wallahu alam bishawab. Demikian untuk diskusi fikih kita malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tanya dari saya, kalau ada hal-hal yang benar, ada hal-hal yang bermanfaat, itu datangnya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.